Dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah sekadar seruan agama, tetapi sebuah gerakan besar yang mengubah arah sejarah umat manusia. Dalam menjalankan misi ilahinya, Nabi Muhammad menggunakan berbagai strategi dakwah yang efektif dan penuh kebijaksanaan. Dakwah Islam yang berkembang pesat hingga meluas ke seluruh dunia tidak terlepas dari metode-metode yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik pada zamannya. Berikut adalah beberapa strategi dakwah yang telah mengubah dunia dan menjadi model bagi pergerakan dakwah hingga saat ini. Salah satu strategi dakwah yang paling kuat adalah melalui keteladanan pribadi. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan ajaran Islam dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatannya sehari-hari. Hidup beliau adalah contoh nyata dari ajaran yang dibawakan. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keberanian Nabi dalam menghadapi berbagai ujian menunjukkan betapa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin yang berarti yang terpercaya di kalangan masyarakat Makkah. Kepercayaan ini sangat penting dalam dakwah, karena orang-orang lebih cenderung menerima ajaran yang dibawa oleh seseorang yang mereka percayai. Dakwah dengan teladan pribadi ini menjadi kunci keberhasilan penyebaran Islam di masyarakat, karena orang lebih mudah mengikuti ajaran Islam ketika mereka melihat langsung contoh yang baik dari seorang pemimpin. Pada masa awal dakwah, Nabi Muhammad SAW memulai dengan pendekatan personal kepada individu-individu terdekat. Beliau berdakwah kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sudah dikenal dekat. Dengan cara ini, dakwah Islam bisa dimulai dengan lebih mudah dan membangun fondasi yang kuat di kalangan orang-orang yang sudah memahami karakter Nabi. Pendekatan ini berhasil dengan sangat baik. Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan teman dekat Nabi, adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam setelah berdialog langsung dengan Rasulullah. Melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian terhadap kebutuhan dan pemahaman individu, Nabi Muhammad berhasil membuat banyak orang tertarik dan menerima Islam secara sukarela. Hal ini membuktikan bahwa dakwah dengan pendekatan personal adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membangun pengikut yang setia. Di tengah masyarakat yang plural dan beragam, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyampaikan wahyu atau ajaran secara sepihak, tetapi juga membuka ruang untuk dialog dan diskusi. Dialog ini tidak hanya terjadi antara Nabi dan para pengikut, tetapi juga dengan orang-orang yang menentang Islam, seperti kaum Quraisy di Makkah. Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan ajarannya, tetapi memberi kesempatan kepada siapapun untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari pemahaman lebih dalam. Salah satu contoh penting dari strategi ini adalah ketika Nabi berdialog dengan para pemimpin Quraisy, seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan. Meskipun mereka sering menentang dan mencemooh Islam, Nabi tetap memberikan ruang untuk berbicara dan menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan penuh hikmah. Strategi ini terbukti efektif karena banyak orang yang awalnya ragu, akhirnya tertarik dengan Islam setelah mereka mendapatkan penjelasan secara langsung dari Nabi. Setelah dakwah di Makkah berlangsung selama beberapa tahun, dan setelah banyaknya pengikut yang bergabung, Nabi Muhammad SAW meluaskan jangkauan dakwah dengan mengirimkan surat-surat kepada para penguasa dan raja-raja di luar Makkah. Surat-surat ini berisi ajakan untuk memeluk Islam dan menerima ajaran Allah. Beberapa surat penting yang dikirimkan oleh Nabi antara lain kepada Raja Heraklius dari Bizantium, Raja Najasyi dari Habsyah, dan beberapa penguasa lainnya. Dalam surat-surat tersebut, Nabi menyampaikan pesan damai dan mengajak mereka untuk menerima Islam. Beberapa penguasa yang menerima surat tersebut, seperti Raja Najasyi, kemudian memeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak hanya terbatas di wilayah Arab, tetapi mulai meluas ke dunia internasional melalui jalur diplomasi dan komunikasi yang bijaksana. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah komunitas Muslim yang solid. Di Madinah, Nabi tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Salah satu contoh penting dari pembentukan komunitas ini adalah Piagam Madinah, yang menjadi dasar konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama dan hak-hak individu, serta mengatur hubungan antar berbagai kelompok di Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan kaum Ansyar. Dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan saling menghormati meskipun terdiri dari berbagai suku dan agama. Model pemerintahan yang demokratis dan adil ini menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan Islam di masa depan. Meskipun Islam mengajarkan perdamaian, dalam beberapa situasi, dakwah juga dilanjutkan dengan strategi perang untuk membela umat Islam yang terus-menerus mendapat ancaman dari pihak-pihak yang menentang mereka. Beberapa perang besar yang terjadi, seperti Perang Badar, Uhud, dan Handak,
menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggunakan perang sebagai alat untuk mempertahankan diri dan umat Islam. Namun, strategi perang dalam dakwah Islam tidak hanya tentang kekerasan, tetapi lebih kepada strategi yang terorganisir dan penuh hikmah. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan agar pasukan Islam tidak menyerang terlebih dahulu, dan bahkan mengedepankan perdamaian. Setelah kemenangan dalam perang-perang tersebut, Nabi tetap mengajak pihak-pihak yang kalah untuk berdamai dan menerima Islam secara sukarela. Strategi dakwah Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan agama semata, tetapi juga melibatkan pendekatan yang bijak dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Dengan keteladanan pribadi, pendekatan personal, dialog terbuka, pengiriman surat, pembentukan komunitas yang solid, dan bahkan strategi perang yang terorganisir, Nabi Muhammad berhasil mengubah dunia. Dakwah Islam yang penuh kebijaksanaan ini tidak hanya berhasil menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun peradaban yang adil, damai, dan penuh kasih sayang bagi umat manusia.